Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Cantika dari MBS 1C. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan perhitungan aritmatika secara umum. Komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya sehingga menghasilkan informasi sebelumnya. Apa yang dihitung? Ialah dapat menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Alat elektronik dapat menyimpan program dan hasil pengolahan secara otomatis. Pengertian komputer menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara cermat untuk mengolah berbagai macam data seperti data angka, suara, dan gambar. Menurut Robert Hablitzer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan perintah yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dengan bentuk informasi. Menurut Vijay Hamasher, komputer adalah mesin hitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang terdapat di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Rumusan komputer ada 4, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, media penyimpanan. Sejarah dan perkembangan. Pertama itu alat hitung tradisional dan kalkulator. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, sebuah alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik abacus muncul di Asia Kecil. Nah, pada era itulah dimana sebagai awal mula mesin komputasi. Abacus memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ahli matematika dari Prancis pada tahun 1645. Pada waktu itu beliau berumur 18 tahun telah menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Ketika itu, benda buatan Pascal ini sengaja ia buat untuk membantu dengan menyatakan berbagai perhitungan yang diperlukan dalam pekerjaannya sebagai inspektur pajak. Mesin buatan Pascal ini merupakan salah satu mesin pertama di dunia yang menambahkan mekanik di dalamnya. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan perjumlahan saja. Perkembangan teknologi komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Kemampuan industri komponen elektronika IC telah mendorong terciptanya berbagai perangkat
chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Manfaat komputer yaitu komputer sebagai sarana termudah kerja, komunikasi dan hiburan, alat pendidikan, sarana informasi, sarana usaha komputer, sarana kontrol, dan sebagai sarana alat kesehatan. Materi kedua itu perkembangan komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer terjadi setahap demi setahap terjadinya evolusi. Komputer yang lebih baik umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan hardware, di mana hardware dikelompokkan dalam era sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940, di mana kita melihat banyak generasi komputer di tahun 1833 sampai di tahun 2000-an mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana kita melihat bahwa di generasi tahun 1833 yakni disebut generasi analytical aging, di tahun 1940-an sudah mulai melakukan generasi sampai tahun 2000-an. Era sebelum tahun 1940, tahun 1822, Charles Babbage yang digelar sebagai Bapak Komputer telah merancang difference engine yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical engine pada tahun 1933. Tahun 1854, George Boyle menciptakan satu bidang aljabar. Tahun 1937, Howard Aiken memperkenalkan mesin yang dianut dari komponen-komponen mekanik dan elektronik. Setelah tahun 1940, pada generasi pertama tahun 1940 sampai 1959 masih menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Generasi kedua tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transitor. Keunggulan transitor adalah bentuknya yang kecil dan hemat. Bahasa programan mulai diperkenalkan sebagai contoh cabel dan Fortran. Generasi ketiga yaitu 1964 sampai 1971. Bentuk transistor demikian diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini makin mempercepat kinerja komputer selama periode ini. Mouse dan keyboard mulai diperkenalkan dan dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini mulai diperkenalkan prosesor pertama Intel 404. Chip menjadi otak utama sebagai komputer. Saat ini setelah personal komputer atau PC mulai digunakan dengan teknologi yang semakin maju, generasi tempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi terakhir yaitu sekarang dan masa depan.
dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih di dalam tahap pengembangan. Penggunaan pemrosesan paralel dan sumber konduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Perkembangan perangkat lunak. Konsep software. Yang pertama, software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari setiap komputer. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak adalah menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan dalam binary digit. Perangkat lunak yang masih ada saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode binar yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin, bahasa assembler, dan bahasa C. Jenis software komputer. Yang pertama, software sistem operasi, aplikasi seperti bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Fungsi utama resource manager, pengolahan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Penyediaan layanan, menyediakan sekumpulan layanan kepakai untuk memudahkan penggunaan dan pemanfaatan resource. Contoh sistem operasi yang ada: Unix, Linux, Windows, iOS, Android, dan lainnya yang kurang populer OS 360, CP, dan M. Materi ketiga yaitu jenis-jenis komputer dan pengolahan komputer. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisik. Bentuk komputer berdasarkan jenisnya dibedakan berdasarkan golongan, kapasitas penyimpanan datanya, dan data yang diolahnya. Jenis-jenis komputer ada 5, yaitu komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, komputer berdasarkan data yang diolah, berdasarkan prosesornya, berdasarkan fisiknya, dan berdasarkan skala kemampuannya. Materi keempat yaitu apa itu alat input, proses, dan output. Alat input, alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem, keadaan suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, lickpad, kamera digital, handycam, webcam, microphone, and handphone, graphic pad. Alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu input yang digunakan alat langsung diperoleh oleh alat pemproses. Contohnya keyboard, mouse, touch screen, lickpad, scanner, optical, data reader, sensor. Alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya keyboard, key to tape, key to disk. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses yaitu CPU, ALU, SU, motherboard, prosesor, register. Alat output adalah data-data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output
input yang dapat menyampaikan informasi secara visual. Kemudian informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat proses komputer yaitu monitor, printer, plotter, speaker, proyektif, handset. Materi 5 dan 6 alat proses. Alat pemrosesan adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat input. Alat pemproses terdiri dari central process atau CPU, berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, dan main memory, berfungsi sebagai menyimpan data akan proses atau hasil pemrosesan komputer. External memory. External memory merupakan suatu tempat atau sarana untuk menyimpan data ataupun program. Data-data yang tersimpan di dalam external memory memiliki sifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirnya. Jenis-jenis external memory. Disket merupakan media penyimpanan yang sangat populer bagi personal komputer. Cara kerjanya, disket harus dimasukkan ke dalam sebuah drive yang disebut dengan disk drive. Pada setiap drive telah berisi sebuah hub dan sebuah drive motor yang berfungsi memutar disket. Sinyal elektronik dari sistem kontrol akan menyebabkan read atau read head yang berfungsi untuk melakukan pembacaan, penulisan untuk terus bergerak di atas permukaan disket yang sedang berputar guna melakukan pembacaan atau penulisan. Hard disk, alat satu media penyimpanan data yang sangat populer bagi mainframe maupun personal komputer. Hard disk ini mempunyai bentuk yang berbeda dibandingkan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang menyatu di dalam CPU. SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Materi ke-7 dan 8 komputer. Komponen hardware, sport komputer, dan media penyimpanan. Macam-macam komputer hardware yaitu motherboard atau papan induk, hard disk, video cooler atau heatsink, monitor, solid state drive, keyboard. Fungsi sport untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer biasa dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan sport misalnya adalah sport USB, sport keyboard, dan HMDI. Jenis dan kegunaan sport komputer. Yang pertama itu sport serial. Jenis sport yang dulu umumnya digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Port paralel digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Port USB merupakan port standar yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Media penyimpanan. Media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk berhenti ulang pada perangkat. Materi ke-9, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software.
Perangkat lunak komputer atau software merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen ini tidak terlihat secara fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunaannya dengan menjalankan perintah apapun dari penggunaan tanpa adanya software. Komputer hanyalah sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak dapat melakukan tugas apapun. Fungsi perangkat lunak komputer. Yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar penggunaan dapat mengoperasikan. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Peran dari perangkat ini adalah mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Yang kedua, perangkat lunak pengolahan data. Hasil yang diperoleh oleh perangkat ini juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik, gambar, dan tabel. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah angka. Yang bisa dilakukan oleh perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan, dan menyimpan data bentuk angka. Materi ke-10, aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Perangkat lunak pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memperoleh kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahap membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun menyetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, dan surat menyurat. Fungsi perangkat lunak mengolah kata. Yang pertama, dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Keempat, membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lain. Kelima, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Yang terakhir, membantu pembuatan surat dengan cepat. Jenis-jenis perangkat lunak pengolahan kata itu Microsoft Word, OpenOffice Suite, StoreOffice Suite, Lotus Word Pro, Adobe Word, KeyWord, ColorWord Perfect, WordStar, Atlantis Word Processor. Pengolahan kata dalam Microsoft Word Processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya yang surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolahan kata terbaik dan terpopuler di dunia. Fungsi Microsoft Word: membuat dokumen, mengedit dokumen, dan memformat dokumen. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word: membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Membuat buku dengan berbagai format. Membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam seperti jenis font, warna. Membuat surat dengan lebih cepat. Membuat dokumen ilmiah dengan fitur references
untuk mempermudah penulisan ilmiah. Tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat sebuah dokumen. Materi ke-11, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan kata Microsoft Excel. Pengolahan angka Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang berhubungan dengan Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan kata. Fungsi program Microsoft Excel membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, merangkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal lokal dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris. Manfaat menggunakan Microsoft Excel yaitu dalam bidang akuntansi, menghitung jumlah laba rugi suatu perusahaan, kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pengolahan data. Pemanfaat Excel untuk mengolah data yaitu untuk pengolahan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian ilmu nilai maksimum. Materi ke-12 yaitu aplikasi penggunaan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program untuk presentasi yang dikembangkan oleh Adobe di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Sejarah perkembangan Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Otis sebagai presenter untuk perusahaan yang bernama Furniture Inc. yang kemudian mereka ubah menjadi PowerPoint pada tahun 1987. PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya adalah HP Macintosh. Pada waktu itu PowerPoint masih menggunakan hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafis untuk transparansi overhead projector. Macam-macam perangkat lunak pengolahan presentasi yaitu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, CoPrenter. Mengenal Microsoft PowerPoint 2016. Microsoft PowerPoint adalah paket program komputer untuk presentasi yang bekerja di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Fiturnya yang dinamakan minimalis dan desain tampilan artistik yang membuat Microsoft PowerPoint ini merupakan software yang menjadi andalan dalam melakukan presentasi. Microsoft PowerPoint 2016 ini merupakan versi terbaru yang memiliki desain tampilan dan beberapa fitur yang berbeda dari versi sebelumnya. Mengenal Ribbon. Ribbon adalah fasilitas berupa sekumpulan menu jalan pintas yang baru di PowerPoint 2007, menggantikan sistem tab menu tradisional. Ribbon ini bisa berubah tab menu dan bisa juga berupa ikon.
Ribbon tab insert bertujuan untuk memasukkan sesuatu objek dalam slide presentasi. Materi ke-13 yaitu aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan dan pengenalan aplikasi. Aplikasi internet media massa adalah sarana penyebaran luas berita kepada khalayak luas, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Adanya internet membuat masyarakat makin gencar menggunakan teknologi pendukung seperti telepon seluler yang berbasis internet, tablet, laptop, serta jenis perangkat lainnya. Dengan adanya kemajuan ini pun berbagai perusahaan media massa juga mengeluarkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi secara global. Contohnya Facebook, WhatsApp, MySpace, dan Twitter. Macam-macam aplikasi internet yaitu World Wide Web atau WWW, email, newsgroup, Maulileaks, Internet Relay Chat, Telnet, GrabShare. Manfaat aplikasi internet menambah wawasan ilmu dan pengetahuan, komunikasi menjadi lebih cepat, mudahnya belanja di internet sebagai wahana liburan, berbagai apapun menjadi lebih mudah, memudahkan mencari lowongan kerja. Pentingnya internet dalam dunia bisnis. Browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Browsing adalah mencari informasi dalam internet. Informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video. Fungsi browser membuka laman website, memastikan keamanan suatu web, mendukung permintaan data, mengumpulkan data, dan memaksimalkan ketampilan selain memberikan akses, mendukung penggunaan search engine. Macam-macam browser yaitu Opera, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge. Materi ke-14 aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan, pengenalan, email, dan jejaring sosial. Fungsi internet secara umum yaitu sebagai media komunikasi, media untuk mengakses informasi. Apa itu internet? Sistem jaringan komputer yang saling berhubungan secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Fungsi internet secara umum itu sebagai media komunikasi dan sebagai media untuk mengakses informasi. Manfaat internet untuk kehidupan sehari-hari yaitu menghemat biaya dan waktu, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Dampak positif dan negatif dari internet yaitu dampak positifnya memudahkan mendapatkan informasi, mendapatkan sarana hiburan, memudahkan dalam berbisnis, memudahkan komunikasi. Dampak negatifnya yaitu terjadinya cyberbullying, perilaku negatif, konten yang tidak baik untuk dilihat, maraknya isu hoax dan penyebaran hoax, budaya asli mulai ditinggalkan. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan yaitu World Wide Web atau WWW, email, newsgroup, Maulileaks, Internet Relay Chat. Apa itu email? Email adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat
Hal ini dikarenakan email merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Manfaat kegunaan email yaitu media komunikasi, media pengiriman efektif, efisien, dan murah. Media promosi, media informasi, sosial media. Jejaring sosial, suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, dan keturunan. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat perkumpulannya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Materi terakhir yaitu peranan sistem informasi dan bisnis. Peranan bisnis informasi dan bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk baru dan jasa dan sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru pula. Kemudian, manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk mengambil keputusan serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing. Tujuan strategis bisnis dan sistem informasi yaitu keunggulan operasional, produk baru dan model bisnis, pelanggan dan pemasok. Macam-macam perangkat lunak pengolahan presentasi yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengembalian keputusan bisnis, mendukung keunggulan bisnis. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.